Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzalika tawsyi'u wat tardidu tartibu ikhtira'un aw ta'didu. Kata ibunal abidun alhamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Kemarin sudah dijelaskan tentang badik tausyek ya. Dzikru syai'i fi ajil kalam mufassaron bi muta'atifaini. Menyebutkan perkara pada akhir kalam dengan lafal yang atofan untuk bertujuan sebagai tafsir kalimat sebelumnya. Sekarang yang kedua adalah tardid. Tardid huwa ta'liqul kalimah fil faqrah awil misra bimaknayain. Ta'liqul kalimah, menggantungkan kalimah dalam faqrah atau misra dengan dua makna. Dengan dua makna. Kalimahnya satu, tapi ada dua makna yang berbeda. Seperti contoh, la nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ini surat Al-An'am ayat 124. Al-An'am 124. Lengkapi ayatnya nih. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Waqaf lazim. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayasibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Syadidum bimakanu yamkurun. Pada contoh ini lafal Allah, Rasulullah dan Allahu a'lamu sama-sama lafal Allah. Yang pertama berhubungan dengan Rasulullah, ya, berhubungan ta'lek dengan lafal Rasulullah. Yang kedua berhubungan atau ta'lek dengan Allahu a'lam. Jadi Rasulullah terus Allah, lafalnya sama-sama Allah ya. Sedangkan yang pertama Rasulullah itu kata-kata dari kaum Quraisy ya. Sedangkan Allah alamu dan Allah lebih jawaban dari perkataan kaum Quraisy tadi. Wa idza ja'atuhum ayatun, dan apabila datang pada mereka satu ayat tentang kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad, qalu, mereka kaum Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy berkata, la nu'mina, kita tidak akan percaya hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, hingga kita diberi seperti apa yang diberikan para rasul. Rasul dikai wahyu ya kene njaluk wahyu. Aku mbah mengikuti tapi saya yang diikuti. Kuwi kaumku Quraisy. Kok tiba rono? Kenapa kok kepada dia bukan kita? Kuwi perkataane kaumku Quraisy. Saya tidak akan percaya kecuali saya diberi wahyu. Saya diberi risalah juga. Karena saya lebih cerdas. Saya keturunan orang mulia, dan saya juga banyak harta. Ya, pas waktu itu kan Rasulullah pas waktu itu kan ya keturunan Quraisy, itu terpandang keturunan mulia. Ya, kecerdasan ya, karena Nabi Rasul mempunyai sifat fatonah, cerdas.
tapi tentang kekayaan. Nabi yatim piatu. Mereka para pembesar-pembesar kaya raya. Mereka tidak mau mengikuti, padahal banyak sekali tanda-tanda ayat-ayat dari Allah tentang risalah kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW itu benar. Terus dijawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui di mana dia akan menempatkan tugas kerasulannya. Allah lebih tahu siapa sing Pak dipilih. Jadi tidak ada hubungan kerasulan dengan kekayaan, dengan kecerdasan, dengan keturunan. Banyak sih. Ya. Makanya kadang-kala wong jadi kiai tenan. Seseorang itu menjadi kiai sejati apabila dia mempunyai murid yang menjadi kiai. Jadi bukan keturunan ya, kiai anak wong biasa, anak gus-gus pantes lah. Dia gus terus nanti pulang jadi kiai, ya. Pantes. Ana wong anake petani, ya. Jadi kiai. Iya. Mbah Hudori, Mbah Ehsan itu pejabat. Ya. Karena sering mendoa sowan ning Mbah Sirot Payaman. Terus disuruh mondok tapi kon nyangoni setiap orang tuanya disuruh membacakan Al-Fatihah 41 kali. Fatihah. Nah, Mbah Dahar mbiyen kan Fatihah 100. Sholawat 100 itu Mbah Dahar ya. Akhirnya Mbah Dahar itu menjadi mertuanya Mbah Hudori Tegal Rejo. 100. Fatihah 100. Fatihah 100, sholawat 100 ana wong Cina. Maca sholawat 100, Fatihah 1, Fatihah 1 sholawat 100. Suatu ketika datang lagi nggawa apa-apa. Loh, sampean kan bukan orang Jawa. Ya. Orang Cina. Lah terus nak ndonga sampean apa muslim? Bukan Mbah Yai. Lah terus nak wiridannya apa? Yang kasih saya apa? Yaitu Fatihah 1 sholawat 1, Fatihah 1 kalau wirid kita terus niku. Fatihah 1 sholawat 1, Fatihah 1 sholawat 1. Dikabulke karo Allah. Lah ini Mbah Hudori sowan ning Mbah Dalan, ning Mbah Payaman, Mbah Sirot Payaman. Nah, orang tuanya, ibunya ini disuruh membacakan Fatihah. Dan sangune Mbah Hudori saking ngirite, sangune iki iso turah. Nah, aku mbiyen min. min iki jenenge nek cara wong jenenge ana apa jenenge Pak Min iki master defisit jadi Pak Min. Master defisit. Min kan kurang. Master defisit. Jadi nek ana kiai kok anak wong biasa, kaya sampean aku anak wong biasa. Mara-mara kok dadi kiai. Lah kuwi Allah menempatkan cara Arab sing dipilih diangkat iki sak kersane Allah. Tidak ada permohonan atau permintaan. Wong diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi wali, menjadi itu bukan lewat proposal. Memang hak prerogatif Allah, ya. Wa faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Wong nabi wae faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Ada kelebihan ana nabi sing jenengane ulul azmi yang mempunyai ketabahan hati. Nabi Muhammad dijulukan Habibullah. Ya. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Nuh Khalifatullah. Lah, kenapa kok Nabi Ayub? Kenapa Nabi Ayub?
Fahuwa minas sabirin kok tidak masuk ke ulul azmi. Saya pernah ditanya ngono. Padahal kan sengsara betul. Kesengsaraannya itu bukan lewat syariat. Bukan karena menyebarkan agama Allah. Tapi karena dirinya sendiri penyakit. Jadi kalau Nabi Muhammad ini dengan orang musyrik, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, Nabi Isa karo wong Romawi. Terus dari berbagai, terus Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Jadi memang ketabahannya itu dalam perjuangan, dalam berjuang menegakkan agama Allah. Nah, Nabi Ismail, ya, Nabi Nuh, Nabi Ismail karena sabar beliau ketika akan disembelih. Nabi Ayub juga karena penyakit beliau. Hanya adalah proposal dari setan, dari iblis. Ya Allah, dia kan tetap beribadah karena dia masih kaya raya. Ya wes, akhirnya hartanya hilang. Ya mungkin karena dia masih banyak anak dan keturunan, wes. Anak ceritanya manggone loteng gempa bumi. Mati kabeh anake. Mati. Lah masih punya istri banyak, istrinya 3. Masih banyak istri, wah akhirnya dikai penyakit, istrine melayu kabeh, gerek siji tok. Gerek siji tok. Nabi Ayub. Jadi bukan karena perjuangan menegakkan agama Allah, tapi memang berjuang melawan setan, melawan penyakit. Jadi risalah terserah Allah. Dan seseorang itu diangkat menjadi kekasih Allah. Itu bukan karena ibadahnya yang bukan itu. Cara wong ana takan, pokoknya nang poso awan poso bengi. Bukan itu. Walaupun kadang kala setelah itu menjadi tekun. Cara gampangnya akeh ulama sing ngandani. Ngono pengen dadi wali gampang. Ninggalke tonyo dadi, ninggalke donya. Ninggalke donya. Ninggalke donya. Ning gunung kono kae. Tapi ya kualitasnya ya kualitas ning gunung dhewe lah. Beda dengan ulama khos sing ngajarke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada Misra contohnya sohba ulatang zilul azanu sahata imma saya hajarun masadu sarra. Arak sohba. Ya sohba lah wis ora mudeng aku. Arak sohba ki apa ora mudeng. Jadi minuman yang memabukkan tidak akan tinggal kesedihan pada halamannya. Jika batu menyentuhnya, maka kegembiraan menyentuh batu itu. Jadi seseorang yang mabuk cinta, la takhaf wa la tahzan. Ya, la takhaf wa la tahzan. Tidak akan takut dan tidak akan susah. Mabuk cinta pada Allah, tidak akan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kanjeng Nabi nalika ning gua Sur, ya, karo sahabat Abu Bakar goleki wong kafir Quraisy. Wis ning sepak ning gua. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan susah.
Allah beserta kita. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala, ingatlah inna auliya Allah, sungguhnya kekasih-kasih Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut, rasa khawatir, wala ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan atau kesusahan. Jika Anda berani berani gitu. Jika Anda berani kan berarti kan orang takut. Jika Anda berani berarti orang takut dan layak hidup. Jika Anda berani dan layak hidup. Jika Anda berani dan layak hidup. La takhaf ki, jangan takut ki berani. Walahum yahzanun, dan tidak susah ki wong sing layak hidup ki ora susah. Wong sing ora layak hidup, wong susah ki ora layak hidup. Susah urip kok susah mau dar wae, mati wae ono. Layak hidup. Bila Anda tawakal, Anda berani dan layak hidup. Aku tahu poro stiker gambari Gus Dur. Bila Anda tawakal, bila Anda tawakal ya. Bila tawakal, Anda berani dan layak hidup. Aku tak pikir bila tawakal. Nah, kamu berserah diri kepada Allah dengan total, Anda berani dan layak hidup. Anda berani ki la takhaf. Layak hidup ki walahum yahzanun. Bila tawakal, Anda berani dan layak hidup. Wah, gambar Gus Dur. Biar tak tempelke ning kaca omah. Tapi kacane langsung ganti wis kerek kabeh ilang ya. Biyen golekne Magelang, untuk Magelang stikerne Magelang ora gawe dhewe. Mbuh iku gambare kok Gus Dur, mungkin biyen Gus Dur kan tau mondok ning Magelang ya. Garjo ya. Ning kono bila tawakal Anda berani dan layak hidup. Dipikir-pikir, bila tawakal Anda berani dan layak hidup. Tafsiran saya, Anda berani itu tidak takut menghadapi kehidupan, menghadapi apapun. Walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang kamu takuti illallah kecuali hanyalah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya inama ya'muruna, orang-orang yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada yang ditakuti sesuatu apapun illallah kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah petunjuk. Walam yakhsha illallah, tidak ada yang takut. Anda berani lewat apa? Tawakal pada Allah. Berserah diri pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Paling penak kunci tawakal sanane ya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceklane ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau la haula wala quwata illa billah. Bila Anda tawakal, apa-apa bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kan banyak ya. Kita lihat di kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah pernah memberikan doa bismillahirrahmanirrahim 100 kali.
La haula wala quwata illa billah 100 kali itu untuk tolak bala, untuk menghadapi apapun. Bismillahirrahmanirrahim karo la haula wala quwata illa billah. Sampai buka ada menghilangkan 70 macam bencana. Bismillahirrahmanirrahim karo la haula. Lah apa-apa bismillah, apa bismillah mesti ana berkahe. Kulo amrin dibalin. La yabda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw ajdar. Sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari rahmat Allah. Ya. Bila tawakal, Anda berani. Oke, biyen to panjen Gus Dur sing nganuke apa ya bila tawakal Anda berani dan layak hidup. Berani kuwi la takhaf, jangan takut, la tahzan, ya. Wong sing layak hidup ki orang yang tidak susah. Wong susah ora layak urip. Urip ning donya pisan kok susah wae. Ya. Lah ra duwe duit golek. Ora nemu-nemu, golek meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah tartib. Ini lafal masahah ya. Masahah yang pertama berhubungan dengan hajarun, masahah yang kedua berhubungan dengan masadu saraun. Batu saja tersentuh olehnya maka dia akan bergembira. Yang ketiga adalah tartib. Ai tartibu syai'in ala akhar linuktah. Ai tartibu syai'in ala akhar linuktah. Yaitu menertibkan suatu perkara atas perkara lain untuk mendapatkan faedah. Menertibkan sesuatu atas perkara yang lain untuk mendapatkan faedah. Contoh, wa idza akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Musa wa Isa ibn Maryam akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7. Wa idza akhadna tatkala kami mengambil minan nabiyina dari para nabi misaqahum janji mereka wa minka dan dari kamu Nabi Muhammad wa min Nuhin dan dari Nabi Nuh wa Ibrahim Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam wa akhadna minhum misaqan ghalidha kami ambil dari mereka misaqan ghalidha janji yang kuat. Ini menertibkan ya. Saya ambil dari para nabi janji. Termasuk darimu. Nabi-nabi kita kayak janji, yang nggon membarang tak sebut janji. Terus Nabi Nuh, iki urutan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, urut. Lah, makanya kadangkala ini kelima nabi ini yang ditekankan. Ini termasuk nabi ulul azmi. Nabi Muhammad ningkah Habibullah. Jadi makanya ana sing melihat dari ini ana sing setelah itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lah ana sing Nabi Nuh ini memang lebih dulu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad memang didahulukan minka wa min Nuhin. Ini bisa berarti bahwa khairul khalqi ajma'in. Habibullah. Ya bisa saja dari perkataan saya ambil dari para nabi dan darimu dan dari Nabi Nuh, darimu. Ini menerangkan tentang ulul azmi. Lah, menertibkan mengurutkan ini Al-Ahzab ayat 7 diurutkan. Nah, urut secara sejarah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lah nek iki minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Ini sudah berbeda. Yang satu wa minka darimu, wa minka wa min Nuhin. Wa minka darimu, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini hanya memakai atof. Ini bahwasanya urut mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa.
Yang keempat adalah ikhtira. Ini Al-Ahzab ayat 7. Sampai mau pengen menambah tulisannya ya gak tambahi dhewe ya, buka dhewe wa Ibrahim wa Musa wa Isa ning Quran. Yang keempat adalah ikhtira, adalah al-ityanu bitarkib lam yasbiq ilaihi masalun. Al-ityanu bitarkib lam yasbiq ilaihi masal adalah mendatangkan suatu susunan kalimat yang belum didahului oleh semisalnya. Belum didahului oleh semisalnya. Contoh, walamma sukita fi aidihim ala sabili kinayah, tatkala dijatuhkan tangan mereka, mereka. Asline ayate walamma sukita afwahum ala aidihim, tatkala wajah-wajah mereka dijatuhkan atas tangan-tangan mereka. Ana sing nafsiri ora wala masukita afwahum tapi sakotot afwahum, nah, sama saja artinya. Tatkala dijatuhkan mulut-mulut mereka atas tangan mereka adalah kebiasaan manusia bila merasa sedih suka menggigit jarinya itu. Ya Allah, supaya sedih ditutup kayak wajah mereka jatuh ke tangan. Ini surat Al-A'raf 149. Surat Al-A'raf ayat 149. Ayatnya ngene komplite. Walamma sukita fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Iki Nabi Musa kuwi duwe kaum ditinggal 40 hari ya ning Gunung Turisina. Kaumnya tergoda oleh Musa Samiri dan menyembah patung pedet ya, patung anak sapi. Kemudian ketika Nabi Musa pulang terus dia bertobat. Waduh, ya Allah. Dia bertobat. Wara annahum qadullu, ketika kamu melihat mereka tersesat, qalu la illam yarhana, mereka berkata, jika Tuhan kami tidak merahmati kami, jika Tuhan kami tidak menyayangi kami, la illam yarhamna rabbuna, jika Tuhan kami tidak mengasihani kami, tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Wis donga ya Allah, minta ampun. Nah, wala masukita fi aidihim iki belum didahului, belum didahului oleh yang semisal. Durung ana sing wong kata-kata, durung tahu mau ungkapan ini loh. Ungkapan ini tatkala tangan-tangan mereka jatuh dan dijatuhkan tangan mereka, tatkala dijatuhkan tangan-tangan mereka. Asline ora dijatuhkan tangan-tangan mereka, wajah mereka jatuh di atas tangan mereka. Yang kelima adalah takdid. Nah, ini yang tak goleki wingi. Contoh dari nazam. Takdid adalah saukul mufradat duna atfin. Saukul mufradat dunal atfin. Menyusun lafal-lafal mufrad tanpa atof. Menyusun lafal-lafal mufrad tanpa atof. At-taibunal abidunal hamidunal sa'ikhunal raki'unal sajidun. As-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Surat At-Taubah 112. Surat At-Taubah 112.
belas. At-taibuna orang yang bertobat, al-abiduna yang beribadah, alhamdulillah yang memuji, as-sahiyuna yang lapang dada, ar-rakiuna yang ruku', as-sajuduna yang sujud, al-amiruna bil ma'ruf yang memerintahkan kebaikan, wa nahuna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran, wal hafiduna li hududillah dan menjaga dari hukum-hukum Allah. wa basyiril mu'minin, berbahagialah orang-orang mukmin. Iki termasuk orang-orang mukmin kabeh iku at-taibun. At-taibuna ilallah. Makom pertama seseorang adalah makom tobat. Bertobat terus al-abidun. Terus suluk bertobat membersihkan diri. Iki terus beribadah. Terus kemana-mana memuji Allah. Lapang dada dengan segala sesuatu. Ar-raki'un ruku', as-sajiduna sujud. Ruku' ki inhina. Ya. Nah, saya mayan ana sing jenenge libasut taqwa. Ana sing pakaian takwa kan. Pakaiannya 1, 2, 3, 4. Ya. Pakaian takwa. Pakaian takwa ya tawakal, qanaah, wirai, yakin. Tak kita tawakal. Jika Anda berani, bila tawakal Anda berani dan layai hidup, kita tawakal iki piye iki. Soalnya pikirannya berserah diri pada Allah. Ana sing ngarani takwa ki tawadhu, aku tapi seneng tawakal kok ora tawadhu. Tawakal ya. Terus bajune qanaah, takwa, takqaf ya, qanaah. Ana qanaah iki bajune qanaah itu menerima apa adanya. Mbah bajumu ki dadi rakyat apa pejabat. Dadi kok nglomerat apa wong melarat ki bajune jenenge. Kuwi jenenge qanaah. Sarung, celana itu namanya wirai, menjaga sesuatu yang di bawah pusar, di belakang pusar ya, di bawah ya. Menjaga sesuatu yang di belakang pusar dan di bawah pusar. Belakang pusar iki perut iki lho. Apa-apa sing mau makan karo apa-apa sing mau tokke. Iki menjaga jenenge qanaah. Oh wirai menjaga. Terus yang terakhir yaknya itu yakin, ku libasut taqwa. Ana jenenge libasus salat. Libasus salat ki khudu, khusyuk, tawadhu. Lah tawadhu ning kene. Ora tawadhu ning tawakal kae kok. Khudur iki merasa hadir, itu adalah simbol dari berdiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, saya sesungguhnya menghadap yang menciptakan langit dan bumi. Wis ana inine, ini wajhatu ora usah dibahas kuwi. Ana wajhatu tok, ana ini wajhatu wis padha wae. Ini wajhatu. Sesungguhnya kami menghadap. Lah makanya hadir, hudur. Terus kedua ini adalah ruku. Ruku inhina, menghormat. Khudu. Maka di subhana rabbiyal azim, maha suci zat yang maha agung. Karena agung, kita menghormat subhana rabbiyal azim. Kuwi jenenge khudu. Terus duduk itu simbol dari khusyuk. Makanya dalam duduk adanya doa-doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fani. Ana at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lah setelah itu sujud namanya tawadhu. Tawadhu itu merendah hati. Makanya sing diwaca subhana rabbiyal a'la yang maha tinggi, kita yang rendah. Sing mau ruku maha agung, kita menghormat. Iku jenenge libasul auliya, libasus salat. Khudu, khusyuk, tawadhu. Tawadhu ning iki sampe nak buka-buka ana takwa. Taknya itu adalah tawadhu. Aku ning libasus salat kok iki libasus takwa ya. Takwa iki tawakal iki. Ini tawakal. Wes ya.
Hatta ibunal abidun alhamdulillah asahin arakiun asajidun. Surat At-Taubat ayat 102 12. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwaca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika tawsyi'u wa tadbitu tadibul ikhtira'u al taditu kata ikuna abiduna haliduna sa'imuna rabi'una sajidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.